Is this the closest you've ever been to Australia? As the relationship goes, is this the closest? Beberapa pekan terakhir, media-media kawasan di Asia Tenggara mendadak kena serangan panic attack kolektif. Dari Kuala Lumpur sampai Manila, headline koran dan portal berita militer tetangga sibuk mengetik satu topik utama, monster udara baru yang sedang dibangun di Jakarta. Mereka mencatat daftar belanjaan yang buat geleng-geleng kepala. Mulai dari Rafale yang sudah mulai menginjakkan rodanya, bayang-bayang KF-21 Boramae, Kaan dari Turki, jet latih M346 Master, hingga kawanan drone kelas berat berjiwa Algojo tanpa awak seperti Akinci dan Kezelelma yang siap memburu target tanpa perlu sopir. Tak heran jika media asing mulai ramai berspekulasi, apakah doktrin air superiority ala Singapura yang selama puluhan tahun dipegang teguh kini resmi tergoyahkan. Atmosfer ini makin dipanaskan oleh pimpinan Departemen Pertahanan kita, Menhan Safri Samsoeddin, yang memberi sinyal tegas bahwa Indonesia bukan cuma sekadar belanja mainan, tapi sedang membangun benteng udara masif yang didukung kesiapan bengkel dalam negeri. PTDI dan fasilitas pemeliharaan lokal disiapkan agar armada-armada ini tidak manja dan menggantungkan nyawa pada belas kasihan teknisi asing. Jargon netizen kita pun langsung berterbangan di kolom komentar, "Ekem, Singaporean, do you need cop des?" Tapi tunggu dulu, di update militer kita tidak dijual untuk sekadar euforia. Kita memang sedang berada di atas angin, tapi makin tinggi kita terbang, makin kencang angin yang siap menampar. Jangan sampai kita mabuk kepayang oleh jumlah, lalu lupa bahwa ada pekerjaan rumah raksasa yang menanti di balik layar kokpit kita. Tragedi operasional multiplatform. Mari kita bedah secara dingin dan elegan. Secara kuantitas dan variasi teknologi, kombinasi armada baru TNI Angkatan Udara memang terlihat sangat sangar di atas kertas. Tapi bagi seorang analis militer, memiliki pesawat dari Prancis, Korea Selatan, Turki, hingga Italia dalam satu ruang udara adalah mimpi buruk logistik dan komunikasi jika tidak dikelola dengan benar. Ibarat sebuah regu sepak bola, Rafale bicara bahasa Prancis, KF-21 membawa dialek Korea Amerika, Kezelelma mengerti komando berbasis kecerdasan buatan Turki, sementara radar darat dan sistem rudal pertahanan udara kita ada yang berbahasa Inggris dan Slavia. Jika mereka tidak bisa saling menyapa dalam satu jaringan data link yang kedap interupsi, maka puluhan jet tempur canggih itu hanyalah sekumpulan petarung tangguh yang tuli dan buta terhadap rekannya sendiri. Isu data link dan integrasi CE4I, ESR, Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance adalah PR paling krusial. Tanpa jembatan komunikasi yang padu, risiko friendly fire atau inefisiensi taktis saat beyond visual range, BVR, combat, bisa menjadi celah fatal yang dimanfaatkan lawan. Tetangga kita yang ukurannya mini mungkin punya jumlah armada lebih sedikit, tapi seluruh aset mereka terhubung dalam satu ekosistem homogen yang sangat presisi. Itu poin yang harus kita akui secara jujur. Revolusi bengkel, lokal dan obat mujarab TNI Angkatan Udara. Namun, apakah mumpuni jika kita berasumsi para jenderal dan arsitek strategi di Mabes Angkatan Udara tidak memperhitungkan hal ini? Jelas tidak. TNI Angkatan Udara sudah lama mengantisipasi jebakan multinasional ini. Obat mujarab pertama adalah pengembangan interoperability data link system buatan dalam negeri dan integrasi sistem komando terpadu yang mampu menerjemahkan protokol data dari berbagai produsen ke dalam satu bahasa komando nasional. Kita tidak lagi sekadar membeli barang ready to use, tapi menuntut hak integrasi agar kedaulatan komando tetap berada di tangan Markas Komando Operasi Udara Nasional. Obat mujarab kedua adalah kemandirian MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Pernyataan Menhan Syafri, bukan isapan jempol. Pengalaman pahit masa lalu saat embargo mengajari kita satu hal, memiliki jet tercanggih di dunia tidak ada gunanya jika suku cadangnya ditahan produsen karena alasan politik. Dengan memaksimalkan peranan teknisi lokal dan kesiapan bengkel dalam negeri, durabilitas tempur TNI Angkatan Udara saat krisis tidak lagi bergantung pada penerbangan kargo dari Eropa atau Asia Timur. Kita memegang kuncinya sendiri. Efek domino kawasan. Tetangga mulai reposisi. Melesatnya kapasitas penangkal udara Indonesia ini secara otomatis mengubah kalkulasi militer di Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, hingga Filipina mau tidak mau harus menghitung ulang rasio kekuatan di udara. Pergeseran hegemoni ini menciptakan security dilema.
Ketika Indonesia memperkuat perisainya demi menjaga alki dan kedaulatan wilayah lautnya yang maha luas, tetangga sekitar terdorong untuk memodernisasi armada mereka agar keseimbangan kekuatan, balance of power, tidak terlalu timpang. Singapura mungkin tetap menjadi standar efisiensi operasional dengan F-35 yang mereka siapkan, tetapi mereka kini tidak lagi bisa menganggap ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna sebagai area yang sepi dari pengawas canggih. Kehadiran kombinasi Rafale, drone stealth ke Zelelma, dan radar-radar baru Indonesia memaksa siapapun untuk berpikir 10 kali sebelum mencoba beratraksi secara ilegal di atas langit Nusantara. Terbang tinggi tanpa lupa daratan. Pada akhirnya, dihormati oleh lawan dan disegani oleh tetangga adalah bonus dari kalkulasi pertahanan yang matang, bukan sekadar bahan gertakan di media sosial. Kita berhak bangga bahwa TNI Angkatan Udara kini bertransformasi menjadi salah satu kekuatan udara paling disegani dan berotot di belahan bumi selatan. Namun, rasa bangga itu harus diimbangi dengan kedewasaan strategi. Angin di atas memang sedang bertiup sangat kencang, dan tugas kita, tugas para prajurit dan penentu kebijakan adalah memastikan bahwa mesin-mesin perang bernilai triliunan ini tidak hanya garang saat pameran, tapi benar-benar mematikan, terintegrasi penuh, dan siap mengunci siapa saja yang berani mengusik kedaulatan Republik. Tetap kritis, tetap elegan, dan jangan pernah silau hanya oleh jumlah. Kami dari Update Militer, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat untuk para penjaga langit Nusantara.